Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Fikria, dan rekan saya itu Danang Tirtojati. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Ekonomi Politik Islam. Baiklah, di sejarah ekonomi politik Islam itu terdapat 3 masa. Yang pertama itu pada masa jahiliyah, yang kedua yaitu pada masa Rasulullah, dan yang terakhir itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Baiklah, langsung saja saya akan membahas pada pembahasan masalah ekonomi politik pada masa jahiliyah. Peradaban Arab pra-Islam sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah atau sering disebut yaitu masa kebodohan. Penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban, namun karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang keesaan Allah. Nah, pada saat itu mereka sangat awam sekali dikarenakan mereka tidak mengetahui pengetahuan agama, politik, bahkan keesaan Allah mereka pun tidak mengetahuinya. Nah, bangsa Arab juga dikenal hidup dalam kabilah-kabilah atau klan-klan. Mereka hidup berdampingan antar kabilah dengan perjanjian damai yang disebut Al-Ahrab. Nah, pada saat itu perjanjian damai juga disebut dengan Al-Ahrab. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Nah, di bangsa pra-Islam tersebut juga memiliki sisi keunggulan. Nah, telah disebutkan bahwa mereka memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya pada pertanian dan perdagangan. Sistem pengelolaan ladang dan sawah, mereka juga telah menggunakan sistem sewa tanah. Nah, pada saat itu mereka sudah memiliki sistem sewa tanah bagi hasil atau bekerja sama dengan penggarap. Mereka pada saat itu juga bekerja sama dengan penggarap. Di samping pertanian, mereka juga terkenal dalam urusan perdagangan. Bahkan pada saat itu mereka juga terkenal dengan urusan perdagangan. Selanjutnya yaitu ekonomi politik pada masa Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi Islam muncul sejak Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut berbagai hal tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, pada saat itu Rasulullah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Contohnya seperti masalah hukum fikih, politik, dan masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi itulah salah satu politik ekonomi yang dilaksanakan Rasul. Jadi pada saat itu kebijakan ekonomi politik itulah salah satu yang menjadi kebijakan pada Rasulullah. Dalam politik perekonomian, Rasulullah sudah mengajarkan sikap adil, jujur, dan tidak membuat pelanggan kecewa. Nah, pada saat itu Rasulullah sudah mengajarkan kita sikap adil, jujur, bahkan membuat pelanggan tidak kecewa. Adapun larangan yang dilakukan oleh Rasulullah agar seorang dapat berbuat adil dan dalam bertransaksi di antaranya. Yang pertama yaitu larangan najasi, dan yang kedua itu larangan baibat ala bait, dan yang ketiga yaitu larangan tolaki al-rukban, dan yang terakhir yaitu larangan ikhtinas dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Danang Tirtojati akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu saudari Fikriah. Yang pertama, ekonomi politik Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Keadaan ekonomi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah wafat tanpa menunjuk pengganti dalam urusan duniawi. Urusan wahyu sudah berakhir dengan wafatnya Rasulullah pada tanggal 8 Juni
623 Masehi. Sementara Islam masih belum mapan di tengah-tengah orang yang baru memeluknya dan tidak mudah melupakan pengalaman masa pra-Islam mereka. Selain itu, kondisi perekonomian, khususnya perdagangan, benar-benar sangat memprihatinkan setelah peperangan sebelumnya. Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama 2 tahun, Abu Bakar lebih banyak berkonsentrasi pada persoalan dalam negeri, di mana saat itu harus berhadapan dengan kelompok murtad, pembangkang zakat, dan nabi palsu, yang terakhir dengan keputusan untuk berperang yang kemudian dikenal dengan perang Riddah, yaitu yang perang melawan kemurtadan. Selanjutnya, ekonomi Islam pada masa Umar bin Khattab. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan para pemuka sahabat tentang calon penggantinya. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para pemuka sahabat tentang calon penggantinya, dia menunjuk Umar ibnu Al-Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima dengan baik oleh kaum muslim. Setelah diangkat sebagai khalifah, Umar ibnu Khattab menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulullah. Ekonomi Islam pada masa Utsman bin Affan. Pada sejarah, pada awal pemerintahannya hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi ketika menemukan kesulitan, dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pendahulunya, terbukti lebih fatal darinya dan juga bagi Islam. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Beliau juga merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dalam masa pemerintahan beliau sebagai khalifah dan cukup banyak perubahan pada sisi ekonomi yang diterapkan oleh beliau, yang berbeda dari masa 2 khalifah sebelumnya. Kita akan membahas beberapa di antaranya. Bila pada masa khalifah sebelumnya, harta zakat ditaksir oleh orang yang mengambil dan mengumpulkan zakat tersebut, maka pada zaman Utsman, ia menerapkan kebijakan bahwa yang menaksir harta tersebut adalah pemiliknya tersebut. Karena tidak jarang orang yang mengumpulkan zakat berlaku curang sehingga ada harta yang masuk ke kantong pribadinya. Selanjutnya, ekonomi Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat Nabi SAW dan keponakannya Nabi. Kebijakan yang dilaksanakan pada masa Ali bin Abi Thalib yaitu mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara, seperti halnya yang diterapkan pada masa Abu Bakar, menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar, melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik, menimbun barang dan pasar gelap, membentuk petugas keamanan yang disebut dengan surha atau polisi yang dipimpin oleh sohibus surha, serta ketat dalam menangani keuangan negara dan melanjutkan kebijakan Umar. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.